Selamat datang di Youth Space, tempat pejuang skripsi bercerita. Pada tema kali ini itu berjudul lulus bukan soal cepat, tapi soal tepat. Gue bakal ngundang dua narasumber yang keren-keren banget. Dan kenapa gue bisa bilang keren? Karena ada yang satunya sambil aktif di organisasi, tapi lulusnya tepat waktu. Ada juga yang sambil kerja dan juga lulusnya tepat waktu. Penasaran gimana caranya? Bagaimana bisa? Makanya stay tune terus di Youth Space, tempat pejuang skripsi bercerita. Dadah. Oke, ini gue udah panggilin salah dua dari narasumber yang kita idam-idamkan. Alias, kenapa kita bisa idam-idamkan? Karena dari dua narasumber tersebut udah gue kasih tahu di opening tadi. Boleh perkenalan dulu dari kakak yang ini dulu. Dari namanya siapa? Dari mana? Lulusan apa gitu? Raffi. Kenal Raffi, aku Mela Almunamaro dari Ekonomi Syariah, Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, gitu. Kak Mela berarti ya, dipanggilnya Kak Mela ya. Kalau kakak ini? Halo semuanya, saya Salsabila Fakiani, saya lulusan dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya lulusan Fakultas Hukum. Oke. Sebenarnya kan dari dua narasumber ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun dari latar kalian ini lulusnya tepat waktu lah ya. Bisa dibilang seperti itulah ya. Jadi untuk Kak Mela ini adalah salah satu orang yang aktif di organisasi namun bisa lulus di tepat waktu gitu ya. Dan kalau misalnya Kak Salsa ini fokusnya di kerja, fokusnya terbagi dua lah ya, bisa dibilang seperti itu. Namun lulusnya bisa juga tepat waktu. Untuk pertanyaan yang pertama sih sebenarnya, kalau misalkan Kak Mela ini kan orangnya aktif di organisasi, cukup aktif lah ya. Sebelum pertanyaan kita melambung jauh, pertanyaan dari gue melambung jauh, gue mau nanya, dari organisasi lu apa yang bikin lu berkesan banget di situ? Kalau menurut aku, pengalaman yang paling berkesan ketika mengikuti organisasi itu adalah ketika diamanahkan menjadi ketua. Kenapa? Karena awalnya mungkin kelihatannya berat ya, tapi ternyata jadi ketua itu bisa loh ngebuka peluang-peluang baik lainnya gitu ke depannya. Contoh misalkan, alhamdulillah nih aku keterima sebagai award di beasiswa scholarship. Nah itu alasannya juga karena yaitu ada pengalaman sebagai ketua asrama waktu itu. Jadi mungkin pihak BSI itu menilai layak nih sebagai penerima beasiswa kami gitu. Mungkin itu sih yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan ya. Cuman kalau misalkan keterima beasiswa sih menurut gua oke sih ya. Keren sih. Keren sih ya. Keren. Untuk Kak Salsa nih, Kak Salsa kan orang yang fokusnya terbelah lah ya. Dan juga sebenarnya ya kalau misalkan diceritain kalau misalkan gue boleh cerita, gue adalah seorang yang aktif di organisasi juga dan juga sambil bekerja juga. Iya, tapi insya Allah lulusnya juga tepat waktu. Terus bisa duduk di sini, menginspirasi ya kan. Ini untuk Kak Salsa pertanyaannya. Sambil kerja dan kuliah, pasti kan punya pengalaman yang unik. Pengalaman yang paling berharga dalam menjalani kedua tanggung jawab itu. Aku kan masuk kampus itu tahun 2021 ya. 2021 itu kan lagi zaman-zamannya COVID tuh, kan lagi tinggi-tingginya gitu. Dan kita untuk kuliah itu masih lewat daring, lewat Zoom, lewat Google Meet gitu kan. Jadi pada saat kerjaan aku itu ternyata di weekend pun juga masuk, dan aku kan kuliah itu hanya di hari Sabtu saja gitu kan ya, karena kelas karyawan gitu. Jadi harus pinter-pinter nyari waktu aja sih. Itu yang paling uniknya tuh, bisa nggak nih ya selingin waktu gitu. Di saat misalkan di jam sekian ini, harus kerja nih, kita harus ngisingin waktu untuk sedikit ikut Zoom bersama dosen gitu. Itu sih paling. Di sebelah sini misalkan aku fokus kerja, ternyata di sini kita sambil Zoom gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan di antara kalian berdua, kalau misalkan dibandingin, menurut kalian nih, pengalaman yang lebih menantang, aktif di organisasi atau kerja sambil kuliah?
dari Kak Mela? Dari perspektif Kak Mela. Kalau aku ya, Iya. aku juga sama kan waktu itu online gitu. Terus di semester berapa gitu baru offline full gitu. Menurut aku ada fasenya sih. Jadi semester 1 sampai semester 3 kita boleh nih fokus untuk organisasi. Tapi untuk semester 4 sampai dengan 6 mungkin kita kalau bisa perbanyak pengalaman nyata yaitu dengan magang. Nah, untuk semester 7 dan 8 itu bisa difokusin untuk tugas akhir atau skripsi. Jadi menurut aku dua-duanya penting. Mungkin kalau misalkan aku sih ngerasain sendiri ya. Kalau misalkan SMA nih kamu udah pernah organisasi OSIS ya, yang paling tahu. Kamu tuh bakal ngerasa, oh udah cukup kok, aku organisasinya sampai di sini aja. Jadi aku mencoba hal baru untuk magang, pengalaman nyatanya seperti itu. Jadi menurut aku mana yang paling penting balik lagi tergantung prioritas. Betul. Gitu ya. Dan kapasitas kita gitu. Kalau misalkan mau semuanya ya silakan, tapi sanggup enggak gitu kan. Betul. Kalau aku ngebagi timeline-nya seperti itu sih. Jadi setiap semester aku fokusnya di mana, ya aku mindfulness gitu untuk benar-benar ngejar di situ. Tapi bener sih kalau misalkan lu mau ngambil satu keputusan, lu tuh harus tahu kapasitas diri lu terlebih dahulu. Iya, jangan sampai kamu ngambil A yang B terlalaikan seperti itu. Kalau untuk Kak, Kalau aku sih dua-duanya sama-sama ini ya, Berperan iya berperan penting gitu. Jadi kalau misalnya benar juga tadi kata Kamela, kalau misalnya kita ngambilnya fokusnya di sini, ya udah kita fokus di sini dengan tanggung jawabnya gitu. Fokusnya di pekerjaan juga kita harus bisa mengimbangkan waktu kita sama pekerjaan kita. Jangan sampai ada yang terbengkalai juga di salah satunya gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan untuk Kamela nih, Kamela kan adalah yang aktif organisasi. Tantangan terbesar yang pas dihadapin waktu zaman-zamannya lagi hektik, terus juga cara ngatur waktunya, gimana tuh Kak? Ada nggak cara-caranya? Tapi kalau misalnya ini cara dari Kak Mela dulu. Yang pasti kalau menurut aku di 2 poin sih ya, time management dan problem solving gitu. betul. Tantangannya itu di 2 hal itu karena jadi lebih ke time management sih. Jadi kalau misalkan pagi sampai siang, pagi sampai sore ya udah fokus di kuliah, malamnya berusaha untuk rapat, tapi ya benar-benar hadir di situ gitu loh. Balik lagi ke mindfulness itu biar jangan sampai malah jadi kok dua-duanya nggak kelar-kelar gitu, karena satu kita misalkan lagi di kuliah tapi kita ke distract-nya dengan organisasi, lagi di organisasi tapi ke distract-nya sama tugas kuliah seperti itu. Berarti kalau misalkan gue simpulin dari Kak Mela ini, tantangan terbesarnya itu ya dari Time di management, problem solving dan juga juga, time managementnya itu. Kalau misalnya untuk Kak Salsa ini kan adalah salah satu orang yang aktif di fokusnya terbelah lah ya. Ya. Kalau misalkan Kak Salsa, tantangan apa yang paling berat saat ngimbangin jam kerja dengan deadline kuliah? Misalkan Kak Salsa ada kerjaan, tapi deadline kuliahnya juga di jam itu. Gimana tuh Kak? Itu harus pintar-pintar curi waktu sih gitu. Pintar-pintar curi Iya, waktu. misalkan kita paginya ini ada pekerjaan nih sampai mau jam makan siang gitu. Oh, berarti gue harus bisa nih nyiapin waktu untuk mengerjakan sedikit aja minimal tuh ya dapatlah beberapa tugas gitu kan, biar ada sisa sedikit untuk nanti dikerjain lagi gitu. Pokoknya harus sering-sering curi-curi waktu aja sih kalau sambil kerja gitu. Berarti kalau misalnya Kak Salsa itu curi-curi waktu. Iya, Cuman betul. kalau Harus misalkan- pintar-pintar curi waktu. Kalau misalnya Kak Salsa ini kan curi-curi waktu. Ah. Otomatis di jam kerja itu kan pasti ada istirahatnya dong. Iya, betul. Waktu istirahat yang diambil. Iya, mau gimana lagi kan? Iya, Jadi betul. kalau misalnya kita pulang kerja juga udah capek, pasti udah males lah mau ngapa-ngapain juga gitu kan. Betul. Jadi ya harus pintar-pintar curi waktu di jam kerja. Kalau misalnya lagi ada free sedikit gitu, ya udah kita sambil ngerjain gitu, sambil ya cari-cari aja lah gitu. Puyeng banget. Tapi kalau misalkan nih untuk kalian berdua, pernah nggak kalian tuh merasa apa ya, jenuh terus juga pengen nyerah? Pernah nggak? Pasti sih ya. Pasti Capek. banget sih. Pasti pernah. Tapi gimana cara keluar dari zona itu? Ada nggak dari lu? Kalau dari aku sih motivasinya mungkin kayak selalu ngeliat ke belakang kayak, oh nih gue udah sampai sini nih, masa harus nyerah gitu aja gitu. Ini udah Gue udah apa?
Langkahnya udah sampai Iya sini. betul, udah di pertengahan semester nih atau udah mau tinggal akhir gitu kan. Masa gue harus stop di sini gitu. Kemarin-kemarin udah ngeluarin waktu, masa harus terbuang-buang juga gitu kan. Jadi kayak gitu sih maksudnya kayak motivasinya lihat-lihat lagi nih, Lihat-lihat udahlah lagi udah dulu. berjuang ke depan ini. Tapi betul sih kalau misalkan adalah salah satu temen gue cerita. Dia tuh udah, ini korelasinya tentang ngelihat waktunya ya, apa ngelihat ke belakangnya. Jadi kalau misalkan di teman gue ini dia cerita dia dengan percintaan. Jadi kalau misalkan dia mau putus sama pacar ya, dia lihat momen-momen belakangnya. Kayak gitu kalau misalkan dari temen gue. Gitu. Ya Meng ya. Si Komeng tuh. Tapi kalau menurut ini Kak Mela, gimana kalian hampir menyerah gitu? Terus ada nggak caranya untuk keluar dari zona itu? Burnout tuh pasti ya kalau menurut aku. Karena kan kita juga nggak bisa prediksi kan tugas datang kapan, terus banyak tugas yang emang nggak bisa diprediksi gitu lah. Kalau dari aku sendiri paling me time dulu kali ya, kayak ke kafe sendiri. Menurut aku wajar aja sih, Iya, berarti Kamela tuh salah Perlu satu- sih, itu perlu juga sih. perlu ya kan me time. Terus Berarti Kamela tuh termasuk orang yang sering ke kafe sendiri gitu. sering termasuk ke mall sendiri, ya udah biasa aja. Wah, Menurut aku malah Biar merefresh otak bener. juga. Kalau pikiran sama itu kalau sama seru. temen kita malah kayak ih kesini dulu kan ribet kan, itu nggak jadi me time gitu kan. tapi Jadi kalau misalkan menurut gue Kamela, gue tuh kalau misalkan ke kafe sendiri, ke mall sendiri pasti kayaknya ini orang lagi overthinking pada malah. ngeliatin gue. Oh gitu. Kayak gitu, iya. Mm. Terus gimana Kak? Kalau aku cuek aja sih. Cuek. Yang penting ya udah buka laptop, ya udah fokus Tapi sama me diri time sendiri itu gitu lah. apaan? Ngapain gitu? Me time-nya kayak ya udah nongkrong aja biasa. Enggak sih, biasanya aku paling kalau misalkan jenuh nih suasana di kos, aku pasti keluar Oh. ke kafe. Terus ya udah ngerjain tugas. Tapi yang paling penting sih menurut aku kita bikin to-do list ya. Ya. Heeh. Bikin apa ya? Jadi prioritas mana nih yang harus kita selesaikan dulu dari yang paling gampang sampai yang kesusahnya gitu. Yang penting di satu hari itu ada progres gitu loh. Kerjaan kita ada yang selesai. Tapi kalau misalkan untuk seorang aktivis organisasi, ada nggak trik atau metode yang kakak gunakan untuk tugas organisasi dan kuliah ini teratur dengan baik? Ya, kalau menurut aku dua-duanya tuh sama-sama ada manfaatnya ya. Misalkan kayak organisasi kita biasa untuk bikin proposal gitu kan. Biasa terpaksa lebih tepat ya, terpaksa buat rundown gitu-gitu. Otomatis itu juga bisa loh diaplikasikan ke kuliah kita. Kayak misalkan aku biasa buat daily checklist gitu. Kayak misalkan sehari ini bangun jam segini, habis ini harus apa sampai dengan sore. Menurut aku itu Jadi cukup sudah terencana membantu, semua gitu iya, ya. daily benar-benar. Lebih produktif checklist-nya. aja sih kayak gitu. Tapi birokrasinya jelas gitu ya, kayak ih keren sih. Tapi untuk misalkan Kak Salsa, jam kerja yang kadang nggak pasti, pernah nggak? Sering itu. Terus gimana kalau misalkan ngatur waktunya biar kuliah tepat waktu? Ngebagi waktunya itu gimana ya? Ya itu sih yang aku bilang tadi, kayak sering curi-curi waktu aja gitu. Curi-curi waktu aja, pokoknya kerja sambil kuliah itu sepintar-pintar kita untuk memanage waktu gitu. Misalkan ya di peluang waktu nih, misalkan weekend kita walaupun capek ya seenggaknya Harus ada dipaksa ya, iya, kalau kayak gitu kan nggak selesai kan, gimana Malah nantinya. nambah numpuk. Iya. Tapi untuk Kak Mela, sebenarnya banyak banget penasaran gimana caranya Kak Mela ini bisa lulus tepat waktu. Karena dari yang sepenglihatan gue, teman-teman gue ada di teknik mana, kan teknik tuh kental banget dengan budaya solidaritasnya ya. Kayak misalkan dia tuh kalau misalkan teman belum lulus, gue nggak mau lulus, gitu kan? Pasti kan pernah denger gak kalian apa tentang solidaritas teknik gitu? Ya, Pernah dengar? teknik juga agak lama ya, entah karena emang bahan skripsinya yang susah atau solidnya gitu. Tapi Oh iya sih bahan skripsinya susah sih. Iya ada sih gitu. Temennya lulus nih, Iya. harus juga Iya. belum lulus nih, ya kita bareng-bareng. Biasanya kan ada aja godaannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari Kamela mindsetnya tentang memandang peran organisasi untuk membentuk masa depan, organisasi untuk masa depan. Iya, kayak tadi aku udah bilang sebelumnya ya, kalau misalkan ternyata peran-peran
di organisasi itu sangat kepake loh di dunia kerja gitu kan. Karena Iya betul. nggak jauh beda gitu loh. Kayak misalkan di dunia kerja kan kita juga bikin event. Iya. Nah, di organisasi kita juga jadi event planner gitu ya, divisi acara mungkin. Jadi dua-duanya tuh saling apa ya, ada korelasinya gitu loh. Terus juga kalau misalkan Kak Salsa, mindset yang harus dimiliki mahasiswa ketika ingin sukses kuliah sambil kerja. Mindsetnya itu Mindsetnya harus ditanam nih. Kalau misalkan lu mau kuliah dan lu sambil kerja, mindset ini harus lu tanam. harus bisa memanage waktu dengan baik. Manage waktu dengan baik. Iya. Benar-benar ini sekarang hari ini fokusnya ke kerjaan dulu deh gitu. Walaupun ada deadline ya sebenarnya gitu. Pagi ini sampai siang ini Harus ya dipaksa. kerja dulu gitu kan. Ada tuntutan kerjaan yang benar-benar harus hari ini selesai ya gitu. Kadang kan bos kan juga taunya harus selesai, nggak mau tahu gitu kan, mau halangan Berfokusnya apapun sama harus- hasil ya, iya, Kak? yang penting Prosesnya ya nggak jadi tahu gitu gimana. kan, iya, yang penting kita harus bisa memanage waktu, kita harus bisa apa ya itu membagi waktu dengan baik aja sih biar selesai dengan cepat gitu. Tapi dari yang gue denger dari ke kalian berdua, yang paling terpenting itu adalah cara kalian membagi waktu. Kayak misalkan Kak Mela punya caranya tersendiri untuk membagi waktu kayak gimana. Kak Salsa juga mempunyai cara tersendiri untuk membagi waktu itu kayak gimana. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, sehabis pertanyaan ini kita bakal refreshing sedikit. Gue nggak mau ngasih tahu refreshingnya apa, biar surprise. tapi nggak usah tegang-tegang, karena namanya juga judulnya refreshing. Untuk pertanyaan terakhir Kak Mela dan Kak Salsa, kalian pernah nggak berbagi cerita atau support untuk menjaga motivasi satu sama lain? Ada nggak orang yang kalian cerita? Kak Salsa juga ada nggak tempat cerita Kak Salsa? Tempat Siapa ya? siapa duluan? Kamila. Aku yang pasti orang tua sih. Orang tua ya? Ya. Wow. Dan orang tua tuh pernah nggak sih Kamila kayak udah makanya jangan organisasi terus, ngeluhkan jangan ngeluh gitu, pernah nggak tapi orang tua kayak gitu? Ada sih pasti. Ada Pasti ada ya? itu. Cuman cara ngeyakinin ke orang tua gimana? Caranya Ini untuk masa depan mah gitu ya? oh ya. Pasti ya. Ya pasti kan namanya udah dewasa nih. Apa yang kita putuskan berarti kita harus tanggung jawab dong. Betul. Pasti udah tahu dong plus minusnya gitu. Kita berusaha untuk nyakinin gitu, walaupun ya ada sih ngeluh-ngeluhnya, tapi kan orang tua nggak mau ambil pusing gitu ya. Jadi berusaha untuk yakinin pastinya ke orang tua dan berusaha untuk bertanggung jawab sama keputusan yang udah kita ambil. Nice. Tapi kalau untuk Kak Salsa ada nggak? Untuk motivasi ya sih orang tua paling gitu ya, paling cerita-cerita gini ya, capek, iya. Ke temen. Kalau temen ada, tapi nggak sesering itulah gitu. Sering ke Iya, orang tua. iya lebih ke orang tua. Capek nih gitu kan. Aku Terus? kayak perlu istirahat dulu, tapi gimana ya gitu. Udah terlanjur kecemplung nih dari ngambil dua-duanya gitu kan. Nggak mungkin aku stop juga gitu salah satunya gitu. Entah pilih kerjaan atau kuliah dulu. Mau ngambil salah satu juga nggak bisa gitu kan. Udah terikat banget gitu. Ya udah akhirnya Tapi pernah nggak gitu orang tua kayak makanya nggak usah kerja, makanya kuliah aja gitu? Pernah sih. Pernah kan pasti? Pernah. Terus gimana nyangkalnya? Kan kamu udah duluan nih ya Pak, berani untuk ngambil kuliah gitu kan. Padahal dulunya orang tua tuh udah tanya juga kan, sanggup gak nih kamu, bisa nggak kamu untuk di waktunya gitu kan. Apalagi kerjanya juga kadang tuh harinya gitu. Aku bilang aku sanggup, ya udah sama tuh dijalanin gitu. Keren banget sih. Semoga untuk dari statement-statement dari kakak-kakak ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Dan untuk kalian jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada sesi yang paling seru. Makanya stay tune. Kok stay tune di Yacht Space. Sekarang kita udah masuk ke segmen games. Gimana sih sistemnya games ini bekerja? Gue jelasin terlebih dahulu. Jadi ada 16 pertanyaan. Sebenarnya bukan 16, basi banget sih. Sebenarnya bukan 16. Ada 150 pertanyaan, cuman gue pangkas jadi 16. Terus dari 16 ini untuk 2 orang
Jadi satu orang itu 88. Dan ini nama gamenya jawab cepet. Jadi kenapa nama game jawab cepet? Jadi ketika gue lempar satu pertanyaan untuk Kak Salsa atau Kak Mela, Kak Salsa atau Kak Mela ini cuma boleh jawab pertanyaan ini selama 3 detik. Lebih dari 3 detik dia di kursi listrik ya. Nggak deh. Pokoknya ya adalah hukumannya. Cuman ya adalah pokoknya. Pertanyaan pertama. Daripada lama-lama, untuk Kak Salsa. Skripsi kelar tapi revisinya banyak atau skripsi lancar tapi kelarnya lama? Skripsi kelar tapi revisinya banyak. Oke. Kok ngitungin sih lu? Enggak, soalnya kan dijawab. Oh gitu. Oh gitu ya. Kecuali berjeda. Iya, Iya. jeda kayak tadi. Pertanyaan selanjutnya atau yang kedua. Skripsi dikejar deadline atau dikejar pertanyaan orang tua? Skripsi dikejar deadline. Iya sih, daripada ditanyain orang tua mulu. Iya benar. Sampai loh. Iya. Terus Laptop ngehang pas sidang atau file skripsi ketimpa sama versi yang lama? filenya timpah versi yang lama. Oh gitu. Daripada ngehang pas sidang ya. Iya, nggak enak lagi. Kerja sambil skripsi tapi nggak ada waktu istirahat atau fokus skripsi tapi dompetnya kering Kerja sambil fokus skripsi. meskipun nggak ada waktu istirahat. Nggak apa-apa ya, nggak ada istirahat. Nggak apa-apa. Mandor ya, mandor. Nikmatin aja. Oke. 1 minggu fokus skripsi tanpa hiburan atau 2 minggu santai tapi ya progresnya itu aja. Ini 1 minggu fokus skripsi tanpa hiburan sih. Oke. Mending judulnya ditolak di awal atau judulnya diterima di tengah? Judulnya diterima tapi susah banget buat nulisnya. Judulnya ditolak dari awal. Betul. Kayaknya gue juga bakal kayak gitu sih. Gak enak kalau udah ngerjain, kan tiba-tiba ada hambatannya kan? Betul. Sayang. Mendingan nulis skripsi di kafe yang rame atau kafe yang sepi? Ngefans gitu. Tenang ya. Iya. Langsung nih play nih untuk editor. 420 aku tenang. Skripsi selesai duluan tapi sidangnya belakangan. Atau sidang duluan tapi revisinya panjang. Skripsinya selesai duluan tapi sidangnya belum. Nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Istirahat dulu. Itu untuk Kak Salsa. Selanjutnya untuk Kak Mela, salah satu sosok yang aktif di organisasi. Pertanyaan yang pertama, mending bab 1 direvisi terus atau bab 4 disuruh ulang total? 1 direvisi terus. Nggak apa-apa. Karena masih awal. Oke. Mending WA nggak dibalas seminggu atau dibalas tapi isinya nyuruh revisi yang besar-besaran? Mending dibales tapi nyuruh revisi banyak. Oh, daripada nggak dibalas. Soalnya merasa di ghosting gitu loh ya. Enak banget. Oke. Mending bimbingan dadakan jam 8 pagi atau bimbingan malam jam 10 tapi online? Online kok, nggak apa-apa. Online tapi Di jam 10 malam. 10 malam. Dosen cerewet tapi responsif atau dosen kalem tapi selalu respon banget? Dosen Cerewet. cerewet tapi responsif. Oh iya, gue juga. Gak apa-apa gue dicerewetin mah. Tapi kalau orang tua cerewet, rada pusing juga sih. Thank you. Teman satu kelompok itu pasif atau teman cerewet tapi dominan? 3. Dominan. Teman cerewet tapi dominan. Karena saling bantu pasti. Oke. Judulnya ditolak di awal atau judul diterima tapi susah banget buat nulisnya? Judul tolak di awal. Oke. Bimbingan tiap minggu tapi dikritik terus atau bimbingan jarang tapi selalu dibilang oke. Bimbingan dikritik terus. Dikritik Tapi terus tiap ya. minggu. Dikritik nih. Iya lagi. Mending skripsi bareng teman tapi rawan distraksi atau ngerjain sendiri tapi cepet kelar? Sendiri tapi cepet kelar. Iya sih, soalnya kan tadi di ituan dia suka bilang kalau dia suka me time. Thank you banget Kak Salsa dan Kak Mela. Thank you banget untuk Kak Mela dan juga Kak Salsa yang udah mau berkesempatan hadir di acara Yacht Space ini.
Apalagi Kak Salsa dan juga Kamela ngasih motivasi-motivasi ke mahasiswa-mahasiswa gimana sih caranya untuk lu bisa konsisten dalam satu hal, dan gimana sih lu bisa fokus dalam satu tujuan lu meskipun rintangan kanan kiri bisa lu lewatin. Gimana caranya tuh Kak Salsa dan Kamela ngebagi ceritanya. Kuncinya nih, kalau misalkan gue simpulin dari jawaban-jawaban dari Kamela dan Kak Salsa, mereka itu fokus ke tujuan yang paling dituju, yaitu akademik. Dan rintangan-rintangannya itu bisa dilewatin karena ya dia konsisten untuk fokus di itunya, di apa sih? Di akademik itu. Kalau misalkan gue simpulin sendiri, dan untuk gue mau ngasih kesempatan untuk Kak Mela dan Kak Salsa untuk ngasih closing statement. Siapa tahu closing statement dari Kamela dan Kak Salsa ini adalah bisa menginspirasi, jauh lebih menginspirasi dari jawaban-jawaban sebelumnya. Ini bisa langsung bikin lo semangat untuk ngerjain skripsi lo. Kamela, ada nggak sih closing statementnya? Oke, closing statement ya. Kalau dari aku, semangat buat semua pejuang skripsi. Apapun rintangannya, hadapin, jangan ditinggalin. Karena ya semua pasti lewat gitu ya. Karena skripsi yang baik itu skripsi yang selesai, bukan skripsi yang sempurna. Betul, kalau misalkan kalian pernah dengar istilah polisi yang baik hati adalah patung polisi, maka skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang sempurna. Terima kasih. Untuk Kak Salsa, Kalau dari aku, nikmatin aja prosesnya, karena memang itu pelajaran juga buat dari kalian gitu ya. Itu bisa ya, walaupun ada rasa pahit-pahitnya gitu. Waktu hanya bisa dinikmatin aja gitu kan. Waktu itu tak bisa kembali, tapi hanya bisa diabadikan aja momennya. Betul. karena guru yang paling baik adalah pengalaman. Bener gak? Betul. Oke Kak Mela dan Kak Salsa, terima kasih banget untuk menyempatkan hadir di acara Yacht Space ini. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih menonton, tetap stay tune di episode-episode berikutnya. Sudah dengarlah nyanyi sunyiku.